Lapak Ame. Halo, balik lagi di Lapak Kami. Aduh, udah lama banget. Tetap aja konsisten susah. Oke, jadi sesuai prediksi video terakhir kita tentang gimbal. Yang terakhir yang belum pernah nonton dulu. Sini gimbal dari Brika. Kali ini sesuai dengan yang waktu itu saya bilang, saya juga membeli paket penjualannya dengan action cam-nya. Itu apa? Yuk kita ulas bareng. Tapi ingat ya, ini bukan review. Oke, ini dia saudara-saudara. Ini adalah action cam dari Brika. Kebetulan saya pilih yang setahu saya ini tipe tertingginya. Jadi Brika B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S yang ACE, Electronic Image Stabilizer, pokoknya itulah. Jadi seri ini tuh ada dua. Yang pertama itu yang black, yang ada ACE, sama yang satu yang grey itu yang lebih ke wide angle. Jadi untuk tampilan itu mereka lebih dia itu lebih lebar gitu. Yuk kita bareng-bareng lihat ya. Jadi inilah dia penampakannya Brika. Dari paket penjualan itu udah dapat cash buat di dalam airnya. Ini kalau nggak salah tahan sampai 10 meter kalau nggak salah loh ya. Terus ini semuanya di sini ada slot micro SD, ada slot USB untuk ngecharge, jadi masih yang tipe lama. Terus ada out mini HDMI, ada port untuk mic. Jadi kita bisa masukin mic eksternal di sini. Maaf kalau ada suara motor lewat. Terus di sebelah atas ini ada yang tombol untuk mulai ngerekam, ngambil gambar. Di situ juga untuk tombol untuk aktifin WiFi juga di situ. Di sini ada panel atas bawah, tombol powernya di depan. Di sini ada LCD juga, tapi LCD-nya cuma sebagai cuma memberi informasi, bukan tampilan gambarnya. Nah, disinilah baru tampilan gambar LCD-nya. Oke. Sebelah bawah ini ada port untuk mur baut. Terus di sini ada tempat baterainya. Ininya nggak lepas ya, jadinya enak nih. Terus baterainya juga, tapi nggak dapat baterai spare ya, cuma dapat baterai bawaan dari ini. Oke, kita lanjut. Terus di paket penjualannya, sebelum kita ke paket penjualan, jadi Brika B Pro 5 ini itu sensornya 12 megapiksel Sony Exmor Air Image Sensor. Terus videonya bisa sampai 4K. Terus fotonya maksimal di 24 megapiksel. Wide focusnya di f2.8 3 mm. Terus connectionnya di WiFi. Storage itu maksimal di 64 GB. Kebetulan kalau ini saya udah masukin micro SD 32 GB ya. Lalu berarti 65 gram, seperti yang waktu itu saya pernah ulas di gimbal. Jadi sampai saat ini saya belum nemu cara bagaimana masang ini di gimbalnya, karena memang selalu getar karena terlalu ringan. Saya udah konfirmasi via CS dari Brika, katanya memang Brika ini action cam-nya ini terlalu ringan ya. Jadi sekalipun sudah dipakaikan ke adapternya, itu kalau dipasangkan ke gimbal itu masih terlalu ringan. Kemarin saya sempat nyoba, saya kasih pemberat sedikit. Itu kurang lebih beratnya itu sekitar sama kayak berat baterai ukuran AAA 3 biji. Saya masukkan dan itu memang udah mulai emang udah bisa gitu loh. Jadi bisa stabil. Cuma itu saya belum bisa nemu posisi enaknya. Jadi biar itu permanen, saya lagi nyari yang pemberat kertas itu loh, yang kotak. Itu kayaknya pakai itu lebih fleksibel deh. Ntar ya kalau misalkan saya udah nemu, saya bikinkan video khususnya untuk bahas masalah itu. Terus brush foto bisa sampai 10 foto per shoot, maksimal di 16 megapiksel. Oh, waterproofnya itu 40 meter ternyata, 40 meter depth. Jadi 40 meter, Pak. Lumayan ini ya. Exposure bisa disetting dari -3 sampai +3, satu step value each. Terus loop recordnya bisa di 2 menit, 3 menit, sama 5 menit. Oke, terus kita lihat di paket penjualannya ada apa saja. Pokoknya mana ya? Oh, ini. Nah,
Oke, ini kemarin sempat saya buka sih ya, sempat saya pakai juga untuk nyoba gambar saat kemarin saya lagi di Jogja. Nanti hasil gambarnya saya akan tunjukkan. Ini ada yang buat apa namanya itu dipasang ini mountnya dapat banyak. Kita juga dapat remote. Ini remote-nya bisa untuk ngambil gambar, bisa untuk mulai atau enggak nyetok video tuh pakai ini. Terus mountnya dapat banyak banget. Ini mount yang bisa buat diselipin di sini. Ini pasangannya sama ini nih, bisa dimasukin gitu. Terus ada mount ini yang untuk di sepeda atau enggak di stang motor atau dimanapun. Kita dapat kabel chargernya. Terus ini yang buat di helm bisa atau dimana bisa mountnya. Ini juga sama. Nah ini dapat dua yang sudah ada double tip dari 3M. Terus kita juga dapat adaptornya pasti yang buat ngecas. Nah ini untuk mount pokoknya mount banyak mount. Saya juga belum paham banget fungsi-fungsi mount itu untuk apa aja karena saya biasanya hanya pakai sedikit jadi nggak semua mount kepake. Ini buat adapter tambahannya. Nah kita dapat juga mic eksternal. Jadi mic eksternal ini bisa dicolokin langsung ke action cam-nya. Terus kita dapat banyak sekali mount di sini. Terus kita juga dapat kabel tis. Terus dapat juga spare 3M kabel double tipnya. Terus ini juga ada kawat pelindung. Jadi kayak misalkan untuk dicantelin di helm atau gimana gitu, ini bisa buat jadi pelindung di action cam-nya biar nggak jatuh. Kita juga dapat spare tutup untuk apa namanya nih, reflektor yang buat di dalam air. Cuma ini itu tuh beda ya. Jadi ininya tuh bolong. Kalau ini kan tutup rapat, kalau ini tuh bolong. Begitu. Terus apa lagi? Kita dapat pembersih lensa. Ini kayaknya apa microfiber gitu ya, yang buat bersihin lensa kayaknya nih lapnya. Terus kita juga dapat strap ini untuk penambah aja ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai di tangan atau di mana. Kita dapat stiker 3 biji, ada kartu garansi sama manual book. Nah, jadi segitu aja. Saya udah pernah nyoba beberapa kali, tapi belum pernah ngambil gambar yang bener-bener serius buat ngambil gambar sih, cuma buat nyalain terus ngeliat-liat kayak gitu. Tapi kemarin di Jogja sempat saya pakai karena saya ada kegiatan outbound, terus saya pakai apa namanya ini untuk ke daerah. Jadi tempatnya itu tuh kayak di dalam hutan bambu gitu. Cuma kok gambarnya nggak sesuai dengan harapan saya. Jadi kayak gimana ya? Kayak nggak maksimal gitu loh. Semua settingan saya bikin otomatis. Saya nggak setting exposure segala macam itu enggak. Jadi bener-bener cuma saya setting di ini videonya aja. Jadi saya cuma pakai yang 1080 pixel. Terus saya lihat hasilnya tuh kayak kurang memuaskan. Nanti coba aja dilihat di contoh gambar yang contoh video yang nanti saya itu. Terus juga nanti saya akan ngasih contoh-contoh video lainnya. Jadi kalau kemarin saya waktu awal di Jogja itu saya pikir karena mungkin memang low light, terus juga kayak panas, bukan panas, lebih ke terang, terus redup terang redup juga. Jadi mungkin juga itu ngaruh juga ya. Jadi kurang tahu juga. Nanti coba yang master karena saya masih belum master sama sekali, masih belajar juga. Kira-kira kenapa itu? Nanti boleh komen di bawah, kasih gambaran juga gimana cara ngatasinnya. Nah, oke, yuk kita lanjut yuk. Kalau misalkan ini nih, kita ngidupin, kita tahan tombol power ini. Kita tahan beberapa lama, nanti nyala. Ada tombol, ada blue light-nya di sini. Nah, kualitas sebenarnya bagus nih. Kalau misalkan dilihat dari sini, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Itu bagus. Jadi di sini tuh banyak sedikit-sedikit ya. Jadi kalau misalkan mau ngidupin wifi, kita tinggal tahan tombol ini. Nanti keluar wifi, tahan sampai keluar aja. Nah, berarti wifi sudah aktif. Itu ntar wifi ID-nya ada passwordnya, nanti tinggal dikonekin ke HP. Terus jangan lupa juga untuk download aplikasinya. Nanti saya share aplikasinya apa, coba cek di kolom komentar kalau saya lupa masukin di video. Jadi untuk aplikasinya itu yang dipakai Bipro AE3S, itu cari di Google Play ada. Untuk seri yang lain juga beda seri aplikasinya juga, oke? Terus untuk matikan juga sama, tekan tombol yang lama. Terus tekan tombol atas yang lama,
untuk masuk ke menu. Kelihatan ya? Jadi kita balik dulu. Tekan tombol ini, panel yang atas, itu untuk masuk ke menu. Nah, nanti di menu ini kita ada bisa pilihnya pakai panel ini ya. Buat YouTube, terus di sini ada setting. Kalau mau masuknya itu pakainya tombol yang di atas ini. Tuh, ada settingan resolusi video, ada di 120 fps, ada 2,7K di 30 fps, sama 4K di 30 fps. Pilihannya begitu. Paling rendah di 720 pixel di 60 frame per second. Terus untuk kembali, kita pakainya yang tombol depan ini. Kita pencet sekali. Nah, terus kita bisa kembali ke pencet menu lainnya. Ini untuk ACE, untuk mengaktifkan ACE atau tidak. Terus white balance-nya, exposure. Di sini exposure bisa kita setting ya, seperti tadi ya, -3 sampai +3 ya. Terus ini metering mode. Saya juga kurang paham sih ini maksudnya metering mode buat apa sih? Yang udah tahu tolong komen dong. Terus ada juga ketajaman. Ini saya pilih yang tinggi, sedang, rendah, atau mungkin karena yang kemarin itu waktu di Jogja saya pilihnya sedang kali ya, jadi mungkin ngaruh juga. Kualitas video juga waktu itu saya sedang. ISO-nya bisa disetting, tapi ini saya setting auto, stempel waktu. Nah, rekaman audio yang kayak tadi bisa di nonaktifkan dan diaktifkan melalui menu ini. Bisa juga dengan tadi di tampilan awal, tapi kita pencet di panel ke bawah ini, ditahan, itu nanti mic-nya bisa mati atau nggak hidup. Terus kita ke sini ada settingan image rotation, WiFi, informasi WiFi, reset WiFi, frekuensi untuk WiFi, indikator LED WiFi, layar mati otomatis, daya mati otomatis, prompt tombol. Ini mode berkendara nih kayaknya lebih ke untuk saving gitu kali ya. Saving baterai, tampilan bahasa, format waktu, pengaturan waktu, tanggal. Ini format untuk micro SD, informasi perangkat, balik ke peraturan pabrik. Nah, ini untuk kembali lagi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau mau nonaktifkan mic atau mengaktifkannya lagi itu bisa pakai ini. Lihat tombol nantinya ya. Ini ada indikatornya. Saya pencet. Nah, mic-nya hilang. Berarti ini tandanya nggak akan merekam suara. Terus kita tahan lagi. Nah, ada lagi, berarti ini tandanya merekam suara. Di sini ada indikator baterai, di sini indikator maksimal rekaman. Di sini jumlah YouTube rekaman, di bawah ada informasi resolusi video yang kita pilih. Nah, ini di depan. Kelihatan jelas nggak? Nah, kelihatan jelas ya. Jadi itu ada indikatornya, ada indikator baterai, ada indikator memory card, ada indikator jam juga. Sekarang jam 13.06. Ini lensanya. Xiaomi sih ini memang bagus, saya suka. Untuk harganya, kalau kemarin saya beli itu masih promo, jadi saya dapat di harga 1,2 juta. Jadi begitu teman-teman semua, para netters, saya bukan review ini ya, hanya perkenalan dikit aja. Sebenarnya lebih ke arah pamer sih ya. Jadi begitu, saya udah pernah pakai action cam, dulu mereknya apa ya, tapi memang saya belinya tuh harga murah. Waktu itu lagi zaman-zamannya action cam lagi baru booming. Saya beli tuh nggak nyampe 300.000 kali ya. Itu kayak kualitas gambar itu kelihatan cembung banget. Jadi waktu itu tuh saya kalau misalnya ngedit, saya ngambil gambar pakai itu tuh saya harus pakai Wondershare Filmora. Waktu itu Filmora ada menu untuk jadi yang dari action cam cembung gitu gambarnya, terus nanti dijadiin kayak flat gitu rata. Oke, jangan lupa nanti setelah ini ada beberapa contoh gambar yang udah saya ambil itu jalan, nanti ada juga yang malam, ada juga yang steady, ada beberapa lah contoh yang bisa diambil nanti pakai kamera ini. Semoga bisa jadi referensi yang bagus buat semuanya yang mungkin nyari kamera-kamera action cam untuk motovlogging atau mungkin untuk yang sering hiking, jalan-jalan kayak gitu-gitu. Itu buat saya sih recommended karena memang selain ringan,
terus kualitas gambarnya juga bagus, affordable kalau menurut aku, karena memang harganya masih di bawah 2 juta ya. Kalau nggak promo tuh kalau nggak salah sekitar 1,6 kalau nggak salah. Terus bisa juga dipasangin ke gimbal selama pas ada adaptornya. Cuma memang kalau misalkan untuk yang pengalaman saya pribadi, saya pakai Brica yang gimbal kemarin yang Steady Pro 2023, itu selain saya harus pasang ke adaptor, saya juga harus masang pemberat agar stabil. Jadi di gimbal itu nggak yang getar gitu. Karena kalau getar kayak gitu sebenarnya bisa buat ngambil gambar, cuma itu pasti bakal cepat ngerusak motornya. Jadi eman-eman. Jadi mendingan nggak usah sih. Kalau misalkan belum bisa nemuin komposisi yang pas untuk masang ini ke gimbalnya. Jadi sekian dulu pamernya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang punya informasi lebih. Bisa tolong berbagi di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga, dibagiin ke teman kalau suka. Kalau misalkan nggak suka juga tetap bagiin, biar saya cepat dapat AdSense. Saya nggak butuh terkenal, saya cuma ingin dapat AdSense-nya aja. Oke, segitu dulu. Jangan lupa kritik, saran sangat membangun, sangat saya hargai, sangat saya harapkan untuk membuat saya jadi lebih baik. Supaya semoga kedepannya saya juga bisa jadi lebih konsisten lagi vloggingnya dengan materi-materi yang bermanfaat, materi-materi yang berguna buat sehari-hari mungkin atau apapun itu. Jangan bosan-bosan, kalau jelek jangan diumpat, tolong dikritik dengan kata-kata yang halus saja. Kalau bagus jangan lupa like-nya, di-sharing juga ya. Oke, terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Adios.
suara ini nggak pakai mic, jadi pakai mic internalnya Brika, nggak pakai mic eksternal. Sambil nyoba ini nanti suara angin, noise lainnya kayak gimana rasanya. Ngabuburit.